Oke, halo semuanya. Selamat pagi teman-teman. Pagi, Kak. Pagi, Kak. Oke, aku izin perkenalin diri aku dulu ya. Nama aku Nurul Oktaviani sebagai MC di sini. Sekarang aku kuliah di Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Tentunya aku nggak sendirian nih, ada teman aku juga ditemenin sama teman aku. Boleh Alfi perkenalin dirinya? Halo teman-teman, bisa dengar suara aku nggak? Bisa, Kak. Kenalin, aku Alfiana Ayu, di sini sebagai MC bersama Kak Okta. Sekarang aku mahasiswi di Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Pendidikan Fisika. Ya, Kak Okta. Oke, teman-teman, di sini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya, bareng kakak-kakak nanti teman-teman kita yang udah masuk ke PTN. Terus juga aku mengenalin ke teman-teman bertuju tuh apa sih? Mungkin di sini teman-teman banyak banget yang baru join. Oke, aku bakal bahas sedikit aja. Di sini tuh bertuju itu platform belajar buat pejuang UTBK 2022 yang didirikan oleh Naufal, Okta, Raul, dan Sanis. Nah, tujuan kita apa sih? Pasti baik teman-teman baik yang nanya, emang tujuannya apa sih diadain bertujuh? Oke, tujuan kita tuh untuk mempersiapkan pejuang UTBK 2022 buat mempersiapkan diri nanti ujian di UTBK 2022 nanti gitu, teman-teman. Oke, kalau misalnya tak kenal maka tak sayang, aku mau sapa dulu nih kakak-kakak yang udah lolos di SBM, SNM, Mandiri. Halo Kak Fitriana, ada nggak Kak Fitriana? Halo. Halo. Panggil aku Nana aja ya. Iya. Terus juga aku mau sapa Kak Kaisya, ada nggak nih Kak Kaisya? Halo, ada hadir. Terus yang terakhir, Kak Safir, ada nggak nih Kak Safir? Halo, halo. Oke, Ada. teman-teman. Oke, udah semua. Kakak-kakaknya juga udah pada hadir. Teman-teman kita juga udah pada hadir. Buat teman-teman yang nanya, cara join bertuju tuh gimana sih? Nanti langsung DM bertuju aja. Terus kalau mau tahu bertuju lebih dalam, kalian bisa kepoin Instagramnya @berseru-untuk-maju atau bertuju. Kepoin juga Twitternya bertuju gitu, teman-teman. Oke, kita mulai aja kali ya. Boleh Beber di share screen aja. Buat Kak Aisyah, boleh silakan menyampaikan materi Kakak. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Kaisya Liviagum, calon mahasiswa baru di Universitas Gadjah Mada, jurusan D4 Bisnis Perjalanan Wisata. Jadi di sini aku pertama-tama ingin ucapin terima kasih terlebih dahulu untuk teman-teman bertuju yang udah undang aku sebagai speaker di webinar menilik jalur masuk dan menuju PTN Impian. Jadi aku salah satu murid dari 110.459 siswa yang lolos PTN melalui jalur SNMPTN 2021. Awalnya kenyataan itu tuh bikin aku kaget, senang, dan terharu. Tapi aku sadar banyak hal yang udah aku lalui biar jadi salah satu dari mereka. Bisa di next?
Nah, sebelum masuk ke topik, aku ingin jelasin secara singkat apa sih SNMPTN itu. SNMPTN singkatan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. SNM menyeleksi murid-murid satu Indonesia melalui nilai rapot yang sudah kita kumpulkan selama 5 semester. Tentunya salah satu syarat mengikuti jalur ini yaitu dengan menjadi murid eligible. Kalau kalian ada yang tanya-tanya, Kak, apa sih murid eligible itu? Eligible dalam artian bahasa Inggris adalah having the right to do or obtain something, yang dalam bahasa Indonesianya mempunyai hak untuk melakukan atau mendapatkan sesuatu. Jadi, hanya murid-murid yang termasuk murid eligible yang berhak dalam mengikuti jalur SNMPTN. Setelah sekolah menyeleksi murid-muridnya yang biasanya dilakukan dengan pemeringkatan paralel, kita akan diarahkan untuk membuat akun LTMPT dan memilih jurusan dan universitas yang kita inginkan. Nah, oke, bisa di next. Nah, oke, itu tadi penjelasan singkat yang aku bisa jabarkan tentang SNMPTN. Nah, masuk ke topik utama, aku bakal bahas tentang apa yang harus kita siapkan untuk SNMPTN, cara kita bisa masuk SNMPTN, dan faktor-faktor pendukung yang bisa jadi acuan kalian dalam mempersiapkan SNMPTN. Bisa di next. Nah, persiapan itu berarti kan suatu hal yang ada sebelum kita menjalankan suatu kegiatan. Persiapan ini dapat memudahkan kita dalam melancarkan usaha kita. Jadi menurut aku persiapan ini tuh penting banget untuk menjadi awal kita melangkah. Dari pengalaman aku sendiri, persiapan aku itu ada niat, merencanakan cara belajar, mempersiapkan prestasi akademis dan non-akademis, dan memilih pergaulan yang dapat membuat kita terfokus dalam mengejar SNMPTN. Pertama-tama, niat kita tuh harus disertai dengan keyakinan. Bukan hanya mengutarakan keinginan kita saja, seperti kayak, aku ingin dapat SNMPTN, pokoknya aku harus masuk jurusan ini dengan SNMPTN. Bukan yang seperti itu, tapi kita juga harus berusaha dengan sungguh-sungguh dan menguatkan usaha kita itu dengan doa. Nah, untuk cara belajar, untuk yang masih kelas 10 dan kelas 11 nih, kita kenali dulu cara belajar kita. Masing-masing orang tuh memiliki cara belajar yang berbeda. Nah, kalau kalian tanya-tanya gimana sih cara mengenalinya? Kalau cara aku, ketika kalian belajar tiap hari, apakah ada kegiatan yang kalian ulang terus-menerus dan membuat kalian nyaman? Contohnya nih, aku nyaman ketika aku mendapatkan tugas yang menumpuk hari ini, lalu aku belajar dengan menggunakan schedule yang kutulis di post-it dan kutempel di dinding kamar. Lalu aku mempunyai deadline otomatis yang aku pasang agar aku tidak bisa bermalas-malasan sebelum tugas yang menumpuk aku itu tuh selesai. Fuck you, you stupid bitch. Shut the fuck up, you bitch ass, hoe ass motherfucker. Fuck you. Itu salah satu contoh bahwa aku sadar cara belajarku yang seperti itu. Stupid ass bitch, fuck you. You're a stupid. Untuk kelas 12, aku yakin kalian udah ada di posisi sudah sadar akan cara belajar kalian. Yang harus kalian lakukan adalah dengan menilai kembali cara belajar kalian. Apakah sudah efektif atau belum? Apabila belum, kalian harus banyak-banyak mencari referensi dari menonton YouTube atau dari teman kalian sendiri. Jadi kalian termotivasi cara belajar mereka tuh seperti apa sih? Apakah cara belajar mereka lebih efektif atau lebih sederhana gitu kalau kalian bisa untuk mengikuti cara belajar mereka. Nah, yang ketiga ada prestasi akademis dan non-akademis. Prestasi akademis dan non-akademis yang bisa dimasukkan ke SNMPTN itu adalah seluruh kejuaraan resmi tingkat kota, kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional. Resmi dalam artian memiliki penyelenggara yang jelas dan terdata. Nah, untuk tingkat sekolah, kalian juga bisa masuk ini ke prestasi buat SNMPTN, yaitu jika kalian punya bukti keanggotaan organisasi OSIS atau MPK. Nah, atau sebagai salah satu ketua pengurus ekstrakurikuler. Nah, aku saranin untuk tidak mencantumkan tes TOEFL atau IELTS karena itu terkesan memaksakan. Nah, pencantuman prestasi ini harus dilihat kembali hanya sebagai nilai plus saja. Apabila kalian tidak punya, itu nggak apa-apa, karena itu nggak akan mengurangi nilai keseluruhan kalian.
Saranku untuk mencari lomba-lomba, udah mulai mencari lomba-lomba nih kelas 10 dan kelas 11. Biasanya kan udah banyak banget di sosial media gitu kan yang gratis-gratis. Nah, coba kalian cari informasi-informasinya. Nah, terakhir untuk memilih pergaulan, ini merupakan saran dari teman-teman SNMPTN itu juga, dari berteman dengan seseorang yang berpengaruh dalam cara belajar kita. Punya satu visi kalian itu adalah untuk mendapatkan jurusan kalian dari jalur SNMPTN kan. Nah, berarti kalian tuh harus cari teman kalian tuh yang berambisi ke jurusan itu juga, mau berambisi ke visi itu juga. Nah, pasti ada rasa ada perbedaan ketika kita punya circle yang ambis, rajin, atau bahkan tidak peduli sama sekali. Nah, itu bukan berarti kita harus menyeleksi teman kita seperti itu. Tapi dalam rangka untuk mengajar SNMPTN, kita harus terpaksa untuk memilih teman-teman kita tuh yang seperti itu. Nah, bisa di next. Setelah persiapan, kita udah memasuki masa-masa perjuangan mendapatkan SNMPTN. Dari pengalaman aku cuma punya 2 poin yang menurut aku sangat berpengaruh selain keberuntungan atau biasa kita sebut hoki-hokian, yaitu usaha dan doa. Ini klise banget, but for sure, aku bisa bilang ini sesuatu yang benar-benar take the biggest part dari perjuangan SNMPTN aku. Nah, kalau aku sendiri, usaha aku itu nggak seberapa dari usaha orang yang lain yang dapat SNMPTN juga. Tapi bisa dibilang usaha aku itu tuh cukup bahwa aku sungguh-sungguh dalam mendapatkan nilai. Menaikkan nilai dari semester 1 sampai semester 6 itu kan terkesan kayak mana bisa sih, misalnya dari semester 1 85, semester 2 87. Jadi kayak naiknya itu tuh bertambah gitu, bertambah 2 gitu kan. Itu kayak awalnya tuh nggak mungkin banget, tapi tiba-tiba aku kayak ngerasain sendiri, dan ternyata itu tuh berkaitan sama usaha dan doaku. Usaha aku untuk menjadi murid yang baik di sekolah, dalam artian yaitu untuk belajar, mencari ilmu, dan memperbaiki attitude-ku yang masih belum baik. Nah, untuk doa, kalian harus ingat, ketika kita minta kepada Tuhan, usahakan kita menjabarkan secara detail apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan. Selain itu, praise your Lord with all your heart. Bayangkan ketika kita minta kepada orang tua kita, pasti kita berbuat terbaik terlebih dahulu kan? Pasti kita memuji mereka, memuji dulu orang tua kita, dan bersikap baik dulu. Nah, itu bagian dari usaha kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Aku juga ingin berpesan ketika kalian berdoa, jangan lupa doakan agar teman-teman kalian mendapatkan universitas dan jurusan yang mereka inginkan juga. Jangan menganggap teman-teman kalian tuh sebagai saingan. Walaupun kalian mungkin ada beberapa yang sudah mulai sadar bahwa teman-teman kalian tuh ada yang mulai berkembang dan berubah menjadi lebih baik seiring tahun bertahun bersama. Kayak ada yang lebih bijak, lebih keren, dan lebih diperhatikan guru. Nah, itu tuh semua fase yang harus kalian anggap sebagai acuan dan dalam kalian untuk beradaptasi bersama teman-teman kalian. Ketika mindset kalian sudah berubah menjadi seperti ini, aku yakin kalian lebih mudah dalam menggapai tujuan kalian sendiri. Nah, jika kalian ada bertanya-tanya, itu kenapa aku cantumin ada dinian, terus disitu di bawahnya itu ada highlight-nya dia. Nah, itu tuh suatu pengalaman aku sendiri ketika aku berjuang mendapatkan SNMPTN, aku melihat Instagram media, dan dia tuh mempunyai suatu cara yang menurut aku unik, yaitu dengan itu mendoakan teman-teman kalian dalam mendapatkan jurusan dan universitas yang mereka inginkan di SNMPTN. Terus lanjut lagi. Nah, terakhir nih, aku akan membahas tentang faktor-faktor pendukung yang menurutku dapat kalian jadikan referensi agar kalian bisa lebih perhatikan. Ada diri sendiri, teman, orang tua, dan sekolah. Overall, ini adalah lingkungan di sekitar kita, karena menurutku siapa lagi yang akan mendukung kita selain orang-orang tersebut kan? Nah, pertama-tama untuk diri sendiri, seperti yang aku bilang, know yourself, apa cara belajar kalian, apa minat kalian, dan persiapkan pilihan kalian yang sesuai dengan cita-cita dan kemampuan kalian. Jangan lupa, ketika kita memilih jurusan, kita harus benar-benar memilih jurusan yang kita inginkan, yang kita rasa mampu dan sesuai dengan passion kalian selama ini. Nah, aku punya pendapat bahwa ketika kita memilih jurusan, kita tuh harus 70% yakin dan 30% realistis.
Yakin dalam artian itu adalah jurusan dan universitas yang benar-benar kita inginkan dan kita usahakan selama ini, dan realistis. Seperti pengalamanku, aku tuh banyak ikutin rasionalisasi nilai. Rasionalisasi nilai itu kita menyamakan nilai kita dengan keketatan jurusan yang ada gitu yang kita inginkan. Tapi menurutku ini tuh nggak boleh dijadiin acuan. Hanya sebatas keingintahuan berapa sih nilai orang lain, apa yang mereka pilih gitu. Selain itu, passing grade yang beredar juga tidak bisa menjadi acuan 100% bahwa itu tuh benar. Karena nanti ketika kalian memperjuangkan SNMPTN, kalian bakal banyak ketemu passing grade yang beredar gitu. Nah, kalian tuh harus lebih berhati-hati dan kalian tuh harus lihat juga di website resmi universitasnya itu apakah benar jurusan ini tuh seperti ini gitu-gitu loh. Nah, terus karena menurutku tuh setiap tahun nilai SNMPTN itu berbeda-beda dan balik lagi ke fakta bahwa pemilihan SNMPTN itu tuh benar-benar nggak ada yang tahu gimana cara penyeleksiannya. Jadi kita tuh nggak bisa terfokus kepada yang di website itu. Kita hanya bisa menganggapnya sebagai gambaran saja. Apakah jurusan di universitas ini tingkat keketatannya tinggi atau tidak. Nah, terus habis itu saran aku yang kedua itu jangan menjadikan universitas sebagai incaran pertama. Balik lagi, itu kan kita harus yakin dulu kepada jurusan yang kita inginkan. Kita boleh mengharapkan universitas yang terbaik, tapi jangan lupa bahwa kita yang membanggakan alma mater, bukan alma mater yang membanggakan kita. Yang kedua, ada teman, sahabat, atau pacar. Mereka orang terdekat kita di sekolah, yang tahu lebih banyak bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan nilai yang bagus, menjadi partner dalam memperluas ilmu pengetahuan, dan menjadi support system ketika kita stres belajar dan butuh refreshing. Nah, dari pengalamanku, coba bikin grup sesama pejuang SNMPTN. Biasanya ini grup seangkatan yang kalian tahu deket gitu. Dan saling membantu dalam menemukan jurusan yang sesuai untuk teman-teman kalian yang lain. Dan seperti yang aku bahas di atas, circle pertemanan kalian berpengaruh dengan apa yang kalian ingin capai. Kalau ngomongin sekolah, berarti yang berpengaruh untuk SNMPTN ini ada guru, BK, dan alumni. Teman SNMPTN itu punya pesan untuk kelas 10 dan kelas 11. Coba beri image baik di depan guru kalian. Jadi siswa yang aktif, kritis, dan punya banyak pendapat deh pokoknya. Dilihat sama guru. Dan tunjukin ke guru kalian bahwa kalian sedang berusaha untuk mendapatkan SNMPTN. Bisa aja dengan kayak gitu, guru kalian tuh melihat kalau kalian tuh benar-benar sungguh-sungguh dalam mendapatkan SNMPTN ini dan menaikkan nilai kalian gitu. Nah, kalau BK, pasti mereka punya track record universitas dan jurusan apa yang paling sesuai dengan kalian, dengan nilai kalian. Ini juga jangan terlalu menjadi acuan, karena balik lagi, kita tetap harus memilih jurusan yang diinginkan dan kita mampu dalam belajar di jurusan tersebut. Ada beberapa nilai yang harus kalian perhatikan. Nilai itu 3 mata pelajaran TKS dan PTN. Nah, ada juga yang khusus nih buat bahasa. Kalau TKS dan PTN itu kan kalau IPA ada fisika, biologi, kimia, IPS ada sosiologi, geografi, ekonomi, dan bahasa itu ada bahasa asing, sastra Indonesia, dan antropologi. Ini juga bisa jadi acuan kalian buat memilih jurusan. Nah, yang track record alumni itu juga berpengaruh dalam pemilihan jurusan dan universitas di SNMPTN. Apabila di universitas tertentu alumni dari sekolah kalian itu berkelakuan baik, maka itu bisa jadi nilai plus untuk angkatan di bawahnya. Namun pengaruh ini tuh tidak terlalu besar, maka jangan ragu untuk membuka jalur masuk angkatan di bawah kita. Maksudnya apa? Jadi kita nggak apa-apa buat ngambil jurusan yang nggak ada alumni dari sekolah kita. Karena bisa aja kalau misalkan kita kepilih, kalau misalkan kita dapat SNMPTN itu, kalian bisa buka jalur masuk buat adik kelas di bawah kalian. Terakhir, orang tua. Ini mungkin jadi pengalaman yang paling umum di kalangan teman-teman SNMPTN juga, bahwa restu orang tua adalah hal yang utama. Bukan berarti orang tua dapat mengatur keinginan kita, tapi lebih mengarahi diri kita menemukan pilihan yang baik. Siapa lagi yang akan mendoakan kita nantinya kan selain orang tua? Maka cara yang bisa kita lakukan ialah menyamakan keinginan kita dengan keinginan orang tua. Aku tahu sedikitnya nggak semua orang tua mendukung anaknya 100% dalam hal mental atau finansial. Tapi aku yakin ketika orang tua kalian itu sudah berdoa, maka Tuhan akan setidaknya melirik usaha kita selama ini. Nah, bagaimana caranya kita menyamakan keinginan kita dan keinginan orang tua? Kita bisa cari referensi atau pendapat orang lain dulu, kayak adik,
kakak, keluarga lainnya, atau bahkan konsultasi ke beberapa forum. Lalu mereka bisa membantu kita untuk meyakinkan orang tua kenapa dan apa yang membuat kita buat memilih jurusan ini. Gitu. Dan itu saja yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Any further questions, kalian bisa hubungi aku di Instagramku ini. Sekian, terima kasih. Oke, makasih Kak Aisyah buat materinya. Oke, pasti teman-teman banyak yang penasaran lagi kan, kayak gimana sih kalau SBM, gimana sih kalau si Mandiri, gitu. Nah, ini udah dikasih nih sama Kak Aisyah tips and trick, terus juga emang ya kalau SNMPTN tuh kita tuh nggak tahu, goib gitu kalau kita bilang. Aku juga dulu pas masa-masa SNMPTN, itu aku udah nyertain sertifikat, tapi itu sertifikat emang nggak berpengaruh gitu buat kita. Tapi tergantung sih, kalau misalnya nilai kita terus naik, terus kita nyertain sertifikat banyak, kayak sertifikat lomba, terus olimpiade, kayak gitu yang berkaitan dengan jurusan kita, insya Allah sih bakal keterima. Jadi kalian teman-teman, kalau mengharapkan SNMPTN, jangan terlalu berharap, tapi boleh berharap gitu. Namanya juga gaib gitu, kita nggak tahu gitu. Intinya kita simpulin juga bisa nih usaha sama doa, karena tuh kita nggak tahu rencana Tuhan yang terbaik tuh gimana gitu teman-teman. Oke. Pasti penasaran kan gimana sih kalau tips and trick SBMPTN terus mandiri, makanya kita di sini terus sampai akhir ya teman-teman. Oke, terima kasih ya Kak Aisyah, materinya bagus banget dan emang berguna banget. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan di akhir aja, karena nanti kita lihat estimasi waktunya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau apapun, boleh ketik aja dari sekarang di kolom chat gitu. Oke, terima kasih ya Kak Aisyah. Nah, teman-teman, kita masuk ke materi kita yang kedua ya. Pasti udah pada nggak sabar kan? Pasti bertanya-tanya kayak, gimana sih Kak SBMPTN tuh? Nah, kita di sini udah ada Kak Nana, Kak Fitriana ya Kak. Nah, Kak Nana ini adalah mahasiswi dari Pembangunan Ekonomi Wilayah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Nah, Kak, bisa dibagi nih ceritanya, tips and triknya, sama apa sih SBMPTN itu? Silakan Kak Nana. Terima kasih. Sama-sama aku ucapkan terima kasih dulu ya buat Bertujuh telah memberi aku kesempatan buat berbicara dan berbagi cerita sama adik di sini. Nah, sebelumnya kenalin, nama aku Nana, aku dari Jogja. Aku berkuliah seperti yang disampaikan oleh Kak Alfian Ayu tadi, aku di UGM, prodinya Pembangunan Ekonomi Kewilayahan. Dan itu sekolah vokasi atau sarjana terapan, jadi beda sarjana terapan sama sarjana yang S1 biasa. Kalau sarjana terapan itu kita lebih mengutamakan praktek, sedangkan sarjana biasa itu biasanya banyak di teori, tapi dua-duanya sama-sama bagus. Oke, sebelumnya di sini aku bakal nyampein sedikit banget soal SBMPTN. Aku tahu pasti teman-teman udah ngepoin semua. Apalagi tadi kayak faktor-faktor penting kayak orang tua, teman, guru, relasi, dan lain-lain itu udah dijelasin sama Kak Aisyah. Jadi aku jelasin ya nih, SBMPTN itu apa sih, sama dulu pas aku ikut SBMPTN itu strategi aku seperti apa. Oke, pertama, bentar ya. Oke. Pertama aku bakal nyampein apa sih itu SBMPTN. Jadi SBMPTN itu adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Ini biasanya dilakukan serentak, tapi dalam periode yang beda-beda. Maksudnya serentak itu satu Indonesia bareng, tapi biasanya dilakukan selama 2 minggu. Jadi ada yang hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan lain-lain. Yang kedua, SBMPTN itu menggunakan hasil ujian tulis berbasis komputer atau UTBK
dan portofolio bagi beberapa universitas tertentu atau prodi tertentu. Misalnya kayak prodi kesenian atau olahraga. Jadi jangan salah ya, UTBK itu ujiannya, sedangkan SBMPTN itu adalah pemilihan kampusnya. Banyak yang masih bingung dan ketukar soalnya. Untuk portofolio itu enggak semua kampus dan prodi atau jurusan itu minta portofolio, biasanya hanya kesenian, ITB juga banyak portofolio, dan olahraga tentunya. Dan diselenggarakan oleh LTMPT atau Lembaga Tinggi Masuk PTN itu yang menyelenggarakan tesnya adalah LTMPT. Dan itu hanya satu-satunya ya di Indonesia. Tujuan SBMPTN itu apa sih? Sebenarnya tujuan utamanya itu adalah menyeleksi mahasiswa yang dirasa layak untuk masuk kampus yang dipilih. Menyeleksi calon mahasiswa yang diprediksi mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi dengan baik serta tepat waktu berdasarkan hasil UTBK atau kriteria lain yang ditetapkan bersama PTN, PTKIN, dan Politeknik. Juga memberi kesempatan bagi calon mahasiswa memilih PTN, PTKIN, dan Politeknik Negeri secara lintas wilayah. Jadi misal kalian domisilinya Jakarta atau Bandung atau di luar itu, dan kalian pengen berkuliah di Malang atau Jogja, kalian bebas memilih. Di sini nggak ada yang kayak SMA zonasi dan lain-lain itu nggak ada. Jadi di sini kalian bebas mau berkuliah di mana aja. Oke, terus siapa sih yang bisa mengikuti SBMPTN? Yang pertama itu adalah siswa SMA sederajat yang lulus pada tahun berjalan. Misalnya kalian angkatan 2022, berarti kalian bisa. Sama siswa SMA yang telah dinyatakan lulus maksimal 2 tahun sebelumnya atau gap year. For your information, aku adalah seorang gap year ya. Aku lulus tahun 2020, tapi aku memutuskan gap year dulu karena dulu sekolahku padat banget dan aku belum sempat nyoba apa yang pengen aku coba. Jadi aku memutuskan untuk gap year, dan selama 1 tahun itu aku benar-benar manfaatin waktu dulu buat melakukan apa yang aku suka dan yang aku tahu. Habis itu baru kuliah. Jadi nanti kalau di sini teman-teman ada yang gap year, kalian bisa tanya-tanya soal gap year itu gimana, cara mengatasi gap year itu gimana ke aku di sesi pertanyaan. Alur pendaftaran SBMPTN. Di part ini, aku rasa ini part paling penting. Yang pertama adalah registrasi akun LTMPT. Yang perlu dipersiapkan adalah biasanya NISN, NPSN, dan tanggal lahir. Nanti sekolah itu bakal ngasih tahu kalian informasi tentang LTMPT, mulai dari pendaftaran, berkas, dan lain-lain. Yang kedua, setelah daftar, loginnya itu ke portal LTMPT, hanya di portal LTMPT, enggak yang lain-lain. Melengkapi biodata. Yang keempat, pilih program studi sesuai ketentuan. Juga portofolio. Ini bagi untuk jurusan tertentu dan kampus tertentu ya. Kalau misalnya di Jogja itu isi Yogyakarta harus pakai portofolio, atau kalau di Bandung ITB itu harus pakai portofolio tapi jurusan tertentu. Yang keenam, pilih pusat UTBK. Lokasi ini menunjukkan di mana PTN tempat kamu tes. Di sini harus kalian cermati ya. Milih pusat UTBK itu bukan kampus yang kalian pengen pilih. Misal kalian pilih UGM, kalian tesnya tuh nggak perlu ke UGM. Kalau kalian deketnya sama UPN ya kalian bisa tes pilih kampusnya itu di UPN aja untuk tes. Jadi pemilihan kampus di sini tuh nggak bakal ngaruh. Tahunku itu banyak banget yang memaksakan, kayak misalnya aku mau kuliah di UGM nih, aku pilih tempat UTBK-nya juga di UGM, dan itu nanti jadinya kalian yang repot sendiri. Jadi tips dari aku adalah carilah kampus terdekat. Yang ketujuh, mendapatkan nomor pendaftaran dan slip pembayaran. Untuk biaya biasanya berkisar antara 200 sampai 300 ribu. Kalau untuk tahun ini aku lupa ya berapa, 200 sepertinya. Tapi kalau kalian punya KIP atau kalian masuk dalam kriteria bidik misi, kalian itu bakal
nggak gratis, pendaftarannya itu bakal gratis. Oh ya, aku lupa nyampein bahwa kalau kalian udah lolos di SNMPTN, kalian tidak boleh mengikuti SBMPTN. Jadi, kalau tips dari aku, pas kalian mengikuti SNMPTN, itu kalian harus milih jurusan yang benar-benar mau kalian masuki gitu. Jangan karena kalian kepilihnya lewat SNM dan kalian merasa bisa masuk lewat SBM, kalian jadi kayak tinggalin yang SNM itu, nanti imbasnya bakal gak baik buat adik kelas kalian, karena nanti sekolah kalian pasti kena blacklist. Untuk yang SBMPTN mungkin cuma sedikit itu. Selanjutnya aku bakal ngasih tahu prinsip dan step-step yang aku persiapkan pada saat aku mengikuti SBMPTN tahun 2021. Karena aku seorang gap year ya, jadi aku punya banyak waktu untuk belajar, tapi aku juga punya kegiatan tersendiri, kayak misal aku ikut organisasi, volunteer, dan lain-lain. Dan untuk kalian yang angkatan 2022, pasti kalian juga disibukkan dengan urusan sekolah karena ngurusin kelulusan dan lain-lain kan. Jadi semangat. Untuk yang pertama adalah prinsip. Aku pengen kalian di sini punya prinsip yang kalian pegang selama kalian mempersiapkan SBMPTN. Apa aja sih prinsipnya? Kalau aku dulu menerapkan namanya smart planning. Jadi smart planning di sini gunanya itu untuk kalian itu agar lebih sistematis aja sebenarnya. Smart planning itu ada 5. Pertama itu adalah S untuk spesifik atau perencanaan detail. Di sini kita merencanakan detail apa yang pengen kalian capai di masa persiapan SBMPTN. Misalnya kayak aku mau ngerjain geografi nih, aku mau ngerjain apa nih, materi-materinya kalian pilih dulu dan kalian kasih waktu, misalnya geografi berapa bulan, ekonomi berapa bulan, dan lain-lain. Yang kedua adalah measurable atau target yang dapat terukur. Kenapa kita harus punya target yang dapat terukur? Karena biar kita tuh punya patokan apakah target kalian itu bisa dan sudah tercapai atau belum, dan progres dapat terarah lebih baik. Jadi nanti kalian harus sering-sering ngecek kayak, oh ini tuh udah aku checklist belum sih, materi ini udah aku checklist belum sih, gitu. Yang ketiga adalah achievable atau target yang dapat dicapai. Beda dengan measurable ya. Kalau yang measurable tadi adalah target yang dapat terukur, sedangkan achievable itu adalah target yang dapat dicapai. Di sini kalian tuh bisa lebih konsisten dalam mencapai target. Dan targetnya harus realistik lah ya. Jadi ini berhubungan dengan yang R, realistik atau realistis. Jadi perencanaan yang kalian buat itu nggak ngawang terlalu jauh, sehingga seluruh perencanaan kalian bisa jadi realita gitu. Nggak yang terlalu dibuat-buat lah. Kayak seminggu aku harus bisa 3 bab belajar. Kalau kalian bisa sebenarnya nggak apa-apa, cuman yang realistis aja, nggak usah dipaksakan. Yang terakhir adalah time based atau durasi. Jadi di sini itu kalian mencatat kapan waktu mulai dan mencapai targetnya. Aku dulu dalam menyiapkan UTBK atau SBMPTN juga itu punya 5 step, dan ini kayaknya nggak harus dipakai pada saat SBMPTN aja, tapi kalau kita mau memanajemen waktu. Tapi di sini aku bahas konteksnya untuk yang SBMPTN. Pertama adalah breakdown materi. Breakdown materi di sini, kalian tuh memilih materi yang kiranya keluar pada saat UTBK. Karena nggak semua materi yang kalian pelajari pada saat SMA, itu bakal keluar semua. Caranya gimana? Kalian bisa cari tahu dari tahun-tahun sebelumnya. Misalnya kayak geografi nih, geografi yang paling sering keluar apa sih? Kayak ada biosfer, hidrosfer,
atmosfer, dan litosfer. Itu cuma sebagian contoh aja ya. Kalian bisa cari-cari materi ini kayak di tahun-tahun sebelumnya atau tanya kakak kelas juga bisa. Tapi kalau kalian ada bimbel, pasti kalian nanti di breakdown si materinya oleh bimbel tersebut. Step kedua yang aku lakuin dulu adalah menentukan prioritas. Setelah kalian ngelis materi, tentuin materi yang bakal dipelajari di awal sampai akhir. Karena di sini biar tujuannya apa? Lebih efisien aja. Jadi prioritas materi di sini misalnya kalian punya 10 materi, tapi nggak harus kalian semuanya tuh dipelajari dalam kuota yang sama gitu. Bisa aja kayak satu materi membutuhkan waktu lebih banyak karena ini lebih sulit. Yang satu materi lebih mudah, jadi kalian lebih mempersingkat waktu. Yang step ketiga adalah buat target. Mulai dari sekarang sampai UTBK, capaian apa aja yang harus ditempuh agar UTBK menjadi lebih terukur, dan bagian dari pledge ini tuh bagian dari smart planning yang M tadi, measurable. Jadi target ini penting banget. Kayak kalian buat target. Contohnya tuh kayak kalian buat target waktu kayak gini. Misal ya, untuk tahun ini, dari September sampai November, kalian belajar CPS. Desember kalian ekonomi, Januari geografi, Februari sosio, Maret sejarah, dan April sampai sisa waktu yang kalian punya sampai hari HTS itu kalian latihan soal. Atau trio-trio juga bisa. Step yang keempat adalah buat jadwal. Pembuatan rincian di sini tuh aku pengen kalian buat rincian atau detail materi yang bakal dipelajari di setiap periode. Misal nih dengan periode seminggu kita bikin jadwal materi per bab tertentu, kayak misal minggu ini mau belajar materi sejarah tentang sejarah dunia dulu atau sejarah Rusia dulu, dan kayak gitu contohnya. Kenapa? Karena dengan gitu tuh kita lebih terarah untuk belajar dan sekaligus punya parameter atau pengukur di setiap minggunya apa aja. Sekaligus kita juga bisa evaluasi di akhir minggu. Misal target kita beneran udah tercapai atau belum. Kalau kalian kesulitan bikin buat jadwal manual, kalian bisa pakai aplikasi Smart Planner atau di Google juga ada Smart Planner. Yang terakhir adalah part paling penting yang dimana ini harus dilakuin, kalau enggak bakal sia-sia, yaitu eksekusi. Jadi di eksekusi ini part paling penting, karena kalau kalian udah bikin rencana panjang dari step 1 sampai step 4 tadi, tapi nggak dilaksanakan, itu bakal percuma aja. Saranku sih, yaitu tingkatkan motivasi sama konsisten. Karena kenapa? Kalau kita punya motivasi belajar, itu kita bisa memaksimalkan waktu yang kita punya sampai hari ujian. Dan untuk konsisten, kalau kalian konsisten, kalian bakalan punya perkembangan yang terus-menerus. Saranku selalu ingat tujuan utama kita supaya kita nggak gampang terdistraksi terhadap lingkungan dan keinginan-keinginan lainnya. Mungkin udah habis, tapi aku pengen nambahin kayak kalian boleh kayak ambis kayak dan lain-lain, ambis materi, ambis pengen ini pengen itu, tapi kalian jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Soalnya apalagi di era pandemi ini, tahunku itu banyak banget yang udah bersiap materi, udah bener-bener siap banget, tapi mereka gagal tes UTBK karena mereka sakit atau positif COVID-19 dan lain-lain. Makanya di samping kalian bekerja keras, kalian juga harus benar kata Kak Aisyah tadi, berdoa, minta restu dari orang tua, teman-teman, pacar kalau ada dan lain-lain. Kalian juga harus jaga kesehatan, terutama itu paling penting. Kalian tuh boleh ngambil sampai mimisan gitu, tapi kalau bisa ya jangan sampai mimisan gitu. Belajar itu cukup belajar yang cukup aja. Nggak usah kayak berapa jam sehari, 10 jam kayak gitu-gitu. Tapi kalau emang kalian mampu, sebenarnya nggak apa-apa. Cuman saranku, lebih baik kita belajar sebentar tapi langsung paham daripada belajar lama tapi kayak
ngawang-ngawang gitu loh. Kalian paham ya sama itu? Soalnya banyak banget anak-anak tuh yang kalau belajar lebih mentingin durasi daripada dia paham apa enggak sama materi itu. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Maaf banget kalau materinya sedikit dan aku nyampeinnya agak nggak rapi dan lain-lain. Kalau kalian mau bertanya soal kayak gap year itu gimana, karena di sini waktunya cuma dikasih beberapa menit, jadi aku nggak bisa nyampein semuanya. Atau kalian masih mau bertanya-tanya step-step tertentu atau SNMPTN itu kayak dulu yang lebih rincinya kayak gimana, kalian bisa di sesuatunya. Terima kasih. Aku kembalikan ke Kak Oca. Kak Okta. Oke, makasih banyak Kak Nana atas materi. Oke, karena Kita butuh mungkin step-step Alfi dalam belajar. jaringannya. Oke, karena mungkin Alfi jaringannya lagi kurang bagus di sana, mungkin juga di sana hujan atau gimana. Makasih Nana materinya, boleh dilanjut. Alfi mungkin jaringannya udah oke ya? Bisa dengar nggak, Okta? Oke, aman-aman. Lanjut. Nah, makasih tadi materi dari Kak Nana. Nah, dari penyampaian Kak Nana, kita tahu ya, dari SBMPTN tuh kita tuh nggak boleh langsung belajar gitu. Tapi kita butuh planning, kita butuh step-step satu persatu untuk mencapai hasil yang maksimal. Dan tentunya kita juga harus jaga kesehatan juga nih, kata Kak Nana. Sama aja kalau misalnya kita udah belajar banyak, tapi ketika hari H kita malah down ya. Nah, pasti teman-teman banyak pertanyaan ya, gimana sih tentang penyampaian Kak Nana tadi, masih ada yang tanyakan gitu. Nah, disimpan dulu ya teman-teman, boleh banget di chat di kolom chat buat kita tampung di akhir acara. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pemateri yang ketiga nih. Di sini kita punya Kak Safir, sudah terhubung Kak? Halo. Nah, Kak Safir ini sekarang adalah mahasiswa teknologi hasil perikanan di Universitas Brawijaya. Nah, Kak Safir bakal nyampein ke kita nih tentang jalur masuk kampus, yaitu jalur ujian mandiri. Nah, bisa dijelasin nih Kak, ujian mandiri itu gimana sih? Nah, bedanya sama SBM, sama SNM gitu apa? Terus cerita Kak Safir selama perjuangan masuknya itu gimana? Boleh banget Kak Safir, silakan. Oke, makasih sebelumnya. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama saya Sahwi Kiram Firdaus. Saya diterima jalur mandiri di Universitas Brawijaya. Sebelumnya maaf karena saya tidak membuat PPT, jadi kalian hanya bisa melihat muka saya yang apa adanya ini. Nggak apa-apa Kak. Ya. Pertama-tama, apa sih ujian mandiri itu? Jadi ujian mandiri itu setiap universitas membuat seleksinya sendiri-sendiri setelah SBMPTN. Jadi jika kalian gagal SBMPTN, kalian tetap masih bisa mengikuti ujian mandiri. Terus ujian mandiri itu gimana? Ujian mandiri itu biasanya ada seleksi lewat skor UTBK, lewat seleksi ujian tulis, sama lewat jalur rapot. Nah, jadi kuncinya kalian harus sadar diri gitu. Kalian ilmunya sampai mana, rapotnya gimana, mas, skornya tuh masuknya di jurusan apa. Terus ujian mandiri itu biasanya pangkalnya ada yang namanya uang pangkal gitu ya. Uang pangkal tuh biasanya agak lumayan lah jumlahnya. Dan ada tapi beberapa univ yang tidak menggunakan uang pangkal. Yang itu ada UI, UIN, UGM, sama UNY. Tapi kalau UNY itu kalian bisa milih uang pangkalnya, tapi ada yang 0. Jadi kalian bisa milih nggak bayar gitu. Terus tips and triknya gimana?
Jadi kalian yang pertama itu tadi ya, sadar diri dulu. Kalian kalau mau belajar lagi untuk seleksi tesnya, kalian cuma punya waktu 1-2 bulan dan itu dikit banget ya. Mending kalian kalau dari saya dari diri aja milih jurusan yang enak, yang menurut kalian cocok, tapi kalian mampu gitu. Jadi nggak malah jadi ketolak terus. Terus yang kedua itu jalur UTBK. Kalian lihat kemarin UTBK-nya itu nilainya menurut kalian cocok nggak sama jurusan yang kalian inginkan. Kalau dirasa bisa, ya itu daftar aja, gas aja. Siapa tahu kan bisa keterima. Dan untuk lihat caranya kira-kira kalian bisa lihat apa enggak, biasanya tuh kalau saya lihat di SBMPTN-nya. Kalian lihat yang keterima nilainya berapa aja gitu. Sekitaran berapa gitu. Nah, biasanya kalau ujian mandiri itu agak di atasnya. Karena banyak orang yang awalnya tujuannya tinggi, ketolak di SBM, terus akhirnya di mandiri diturunin gitu. Kalau enggak, biasanya mandiri itu ada 2 gelombang ya. Untuk tiap univ nyediain 2 gelombang. Nah, kalau kalian misalnya gelombang 1 ketolak, kalian bisa tuh gelombang 2, nanti kalian lihat gelombang 1-nya. Lihat kemarin yang keterima tuh nilai-nilainya berapa, skor-skornya berapa. Gitu. Untuk jalur rapat juga bisa kayak gitu juga sih. Terus gimana kok tetap bisa dimandiri? Kalian mending untuk sekarang jangan main-main karena mandiri itu susah. Biasanya orang yang mandiri itu udah buangan dari SNM sama SPM, dan yang buangan itu belum mesti yang bodoh gitu ya. Biasanya kadang yang salah nentuin jurusan karena biasanya pengennya di sini tapi nilainya yang gede malah yang lain gitu. Nah, itu jadi kalian mending dari mulai kelas 12 ini belajar SBM-nya sama itu SBM-nya. Terus udah mungkin itu aja ya, karena mandiri cuma bisa sedikit. Saya kembalikan. Ya, makasih banyak Kak Safir untuk penyampaiannya. Ternyata ujian mandiri itu juga harus dipersiapin dari sekarang. Nah, dari belajar SBM itu kita juga sekalian buat persiapan ujian mandiri ke depannya ya Kak Safir. Terus Kak Okta, kita langsung buka Q&A aja Pak. Iya, boleh buat teman-teman yang ada pertanyaan, boleh banget nih ditulis di kolom chat atau boleh open mic, open cam juga boleh. Gitu. Pertanyaannya bisa buat Kak Nana, Kak Kaisyah, atau Kak Safir, silakan. Oke, mungkin belum ada yang nanya ya. Kalau gitu, aku aja deh yang nanya buat Kaisyah, buat Nana, buat Safir juga. Jadi kan waktu belajar Oke, maaf ya, di mute dulu. Jadi gini, waktu UTBK kan pasti kita ngerasa bosen, ngerasa capek kalau lagi belajar. Apalagi kita ngeliat progres teman-teman kita tuh kayak, ih dia keren banget belajarnya sampai 12 jam, sedangkan aku cuma 1 jam gitu. Terus jadi males demonya nonton drakor gitu.
kayak bosan, capek, lelah banget, kan pasti kita yang pernah berada di fase itu, berada di fase ingin UTBK kan pasti ada fase-fase capek kayak gitu ya. Gimana tuh cara Kaisya, Nana, sama Safir mengatasi itu gitu. Coba aku mau tahu dari Kaisya dulu kayak gimana tuh. Oke, jadi kan tadi aku lupa bilang juga kalau misalkan pas aku memperjuangkan SNMPTN itu, aku juga nggak lupa buat belajar SBMPTN. Nah, aku mulai belajar SBMPTN itu pertama kali tuh pas masuk pandemi, itu aku baru belajar. Nah, terus aku mulai bikin schedule-nya itu, misalnya aku 1 bulan ini aku belajar sosiologi, terus 1 bulan ini aku belajar ekonomi. Nah, kalau aku gitu kan. Tapi menurut aku itu tuh kayak kurang efektif juga sih, karena aku juga emang anaknya tuh yang gak ambis banget SBMPTN. Tapi berkat bantuan teman-teman aku, ini ada teman aku juga, Raul, yang di Bertujuh ini, dia juga bikin tutor sebaya. Nah, dia tuh ngebantuin kelas aku buat ngejar pelajaran ekonomi, sama teman aku Noval itu buat ngejar apa ya, aku lupa waktu itu dia ngajarin pokoknya sejarah apa ya, aku lupa. Nah, terus habis itu kalau misalkan kita capek gitu ya, aku pernah sih ada di fase dimana misalnya aku berhenti belajar hari ini, nah besoknya aku jadi males belajar gitu terus. Tapi pokoknya aku tuh kalau belajar harus, misalnya hari ini belajar, besoknya tuh harus belajar gitu, kayak begitu terus-terusan, itu bakal lebih teratur. Nah, jadinya kalau menurut aku ketika kita kayak kita capek, kita tuh ingat lagi tujuan kita itu apa yang akan kita capai, dan balik lagi ke cara belajar kita. Cara belajar aku kan tadi kayak ada post-it, terus di situ aku bakal ngerjain tugas-tugasku dulu, tugas-tugasku dan belajar aku untuk hari ini sampai deadline aku itu tuh harus selesai, apa yang aku capai hari ini atau minggu ini, kayak gitu sih kalau aku. Oke, makasih Kaisya. Tuh, berarti berguna banget kan ya. Dari post-it, terus juga dukungan teman-teman, keluarga, gitu. Nah, kalau cara belajar juga nggak perlu bimbel ya, kalau menurut aku kayak tadi, kayak Kaisya ngomong, kayak punya teman-teman yang suportif, terus sering bahas soal, itu juga kayak, ya udah gitu. Orang yang bimbel nggak menentukan kalau dia itu sukses. Banyak kok teman-teman aku yang bimbel tapi kayak ya udah ujung-ujungnya gap year gitu. Oke, makasih Kak Isya. Lanjut, gimana kalau Safir nih? Gimana sih cara Safir dulu pas masa-masa belajar UTBK tuh kayak capek, bosen gitu, gimana tuh? Ya, kalau saya dulu saat bosen biasanya main aja sama temen. Main terserah tapi dibatasin gitu. Dan sebelum main biasain belajar dulu. Jadi sebelum kalian main ngobrol-ngobrol sama temen, kalian belajar bareng dulu sekalian. Jadi kalian main, kalian belajar gitu. Bisa main, kalian belajar. Tapi tetap sadar diri, kalau mainnya udah cukup, ya pulang belajar lagi. Ya, mungkin itu aja. Makasih. Nah, berarti kalau saran dari Kak Safir tuh, kita tetap butuh waktu buat main dulu, naikin mood dulu, naikin semangat kita lagi, sebelum kita maju buat belajar lagi nih. Nah, selanjutnya aku pengen tanya ke Kak Nana nih. Jadi gimana caranya kalau misalnya kita lagi bosen, lagi jenuh gitu? Kak Nana biasanya ngapain? Kalau aku biasanya kalau lagi bener-bener capek itu aku, iya bener, main sama temen itu aku efektif. Soalnya nanti pas main sama temen itu pasti kita berbagi. Bisa kan kayak, aduh aku capek banget nih ngerjain yang ini, aduh aku nggak bisa yang ini nih, gitu kan. Terus nanti temen-temen tuh bakal kasih insight-insight gitu. Jadi itu main sama temen salah satu yang rekomen banget. Tapi jangan kelamaan gitu. Tapi kalau aku lebih banyak me time, jadi kalau pas aku lagi belajar, terus aku capek banget, aku pasti me time. Me time itu biasanya, aku suka banget pameran sama museum, dan di Jogja itu banyak banget pameran sama museum. Jadi pasti aku ke Jogja, ini kan gitu.
Dan itu udah paten gitu kalau aku me time itu udah sembuh banget. Sama aku suka banget kan nonton Netflix dan lain-lain. Nah sebenarnya ini tuh plus minus banget. Di satu sisi aku jadi benar biasanya belajar dulu. Jadi ketika kamu pengen nonton misalnya pengen nonton series tertentu nih atau zaman sekarang drakor gitu kan, kamu belajar dulu. Kalau kamu udah belajar nanti kamu baru boleh nonton, jangan dibiasain nonton dulu. Dan ini reward time sama waktu kamu belajar itu jangan sampai kebanyakan reward time-nya. Jadi kalau belajar kamu 2 jam ya reward time-nya 1 jam aja cukup. Kalau kamu belajarnya 4 jam itu 2 jam cukup. Jangan belajar 2 jam reward time-nya 4 jam, itu aku juga sering sebenarnya. Cuman aku selalu pakai kalian tahu nggak sih timer itu loh. Jadi nanti kalau HP aku bunyi, oh berarti ini reward time itu udah selesai waktunya, aku lanjut aktivitas lain kayak misal aku suka tulis menulis, aku menulis, aku baca apa, aku ke organisasiku, ke forumku dan lain-lain gitu. Jadi kalian harus pinter-pinter manajemen waktu. Me time itu bagus karena biasanya kalau sama teman malah kelupaan gitu loh. Jadi kalau ketemu teman biasanya kalau belajar sama ngomongin topik yang urgent banget nih. Kalau untuk penyembuhan aku kebiasaan me time. Oke, makasih Nana. Gitu teman-teman. Emang jadi bener ya, me time perlu, self reward perlu. Aku pernah baca di Twitter gini, 10 menit belajar, jadi 60 menit. 10 menit belajar, 50 menitnya istirahat. Lah, itu 50 menitnya self reward. Gak bisa gitu teman-teman. Jadi itu kita harus pinter-pinter manajemen waktu gitu. Kalau kita emang sih, aku pernah baca kalau misalnya kita mau jadi orang yang sukses, kita tuh harus pinter-pinter gimana cara manajemen waktu, gimana cara disiplin waktu gitu. Jangan self reward terus gitu. Biasanya juga self reward tapi jadinya boros juga gitu. Gitu teman-teman. Oke, makasih banyak ya Nana. Kita lanjut. Mungkin kita bacain yang di komentar ya. Iya nih, Kak Oka, pertanyaan-pertanyaannya. Ada Oke, yang tanya Alfi. nih di kolom komentar. Aku bacain ya. Kak mau tanya, efektif nggak sih bimbel online di masa pandemi ini? Terus bimbel apa yang rekomen dan baiknya kapan mulai bimbelnya? Sekarang atau dekat-dekat UTBK nanti? Gitu. Sama ini, kayaknya dia mau tanya, mending bimbelnya tuh yang offline atau yang online gitu? Bagusnya. Bisa dijawab sama Kak Nana, mungkin bisa dijawab, Kak? Aku dulu nggak pernah bimbel offline ya. Walaupun di sini banyak banget bimbel offline, tapi aku nggak pernah bimbel offline karena pada saat masa gap year aku malah banyak banget kegiatan. Jadi padat banget. Jadi aku menggunakan yang namanya bimbel online, tapi itu nggak setiap hari aku buka. Aku lebih suka baca textbook atau baca buku. Jadi aku buka bimbel online itu ketika aku ini materi yang nggak bisa aku pahami saat baca buku. Dan waktu itu, ini aku nggak promosi ya, aku juga semua bimbel online itu bagus, tapi aku prefer Genius. Soalnya di situ bener-bener diajarin dari konsep dan banyak latihan soal juga. Dan di situ tuh udah kayak di manajemen gitu loh. Jadi nanti kalau kalian buka bab ini, kalian udah diurutin, kalian tuh harus belajar yang mana dulu gitu. Aku kalau disuruh milih aku Genius, tapi aku nggak promosi ya. Untuk waktunya kapan, kalau kalian bisa deket-deket ini, lebih baik deket-deket ini sih. Mungkin September. Soalnya kalau deket-deket UTBK, nanti kalian bakal bertumbukan sama ujian-ujian yang ada di sekolah dan lain-lain kan. Jadi lebih baik bisa kalau bisa deket-deket ini, kenapa harus ditunda gitu. Oke, berarti kata Kak Nana, ada banyak pilihan bimbelnya juga gitu kan? Iya. Nah, dan kalau bisa sekarang, kenapa harus nanti? Dan emang kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya sih. Materi UTBK tuh jujur banyak sekali ya teman-teman. Banyak banget. Nah, kalau nggak ngejarin sekarang, kapan lagi gitu. Oke. Oke, kita tanya lagi ya Kak. Ini ada pertanyaan nih. Sebentar. Nih, aku mau nanya tentang SNMPTN Kak.
rata-rata teman aku tuh ngambil PTN yang sama kayak aku. Apakah itu bisa ngurangin peluang aku buat masuk PTN itu? Jadi kan SNMPTN dari sekolah ya, terus teman-temannya ini banyak yang jurusan atau univ itu sama, apakah pengaruh? Bisa dibantu jawab Kak Aisyah? Kalau di angkatan aku ya, jadi misalnya nih setiap sekolah itu, kalau sekolah aku dia punya batas misalnya nih kelas aku kan kelas bahasa, aku dari kelas bahasa. Nah, batasnya itu 3 orang bisa milih jurusan atau universitas yang sama, 2 atau 3 gitu. Nah, Kak, kalau misal kenapa dibatasin kayak gitu? Karena benar peluangnya itu jadi lebih kecil. Karena kita kan selain bersaing sama satu Indonesia, kita juga bersaing sama sekolah kita dulu. Dan kalian tuh nggak boleh egois ya. Kalau misalkan kalian tahu misalnya nilai kalian lebih kecil daripada nilai teman kalian yang memilih jurusan atau universitas yang sama, kalian harus ngalah. Karena kemungkinan kalian dapatnya itu lebih dikit. Tapi ada juga pengalaman di angkatan aku, dia ngambil jurusan dan universitas yang sama, tapi nilainya agak beda gitu kan, agak dikit beda, itu mereka kedua-duanya kepilih. Itu hoki-hokian aja sih kalau menurut aku. Nah, tapi kalau misalkan jauh beda gitu nilainya, nah itu kalian harus lebih timbangin lagi deh. Jadi emang butuh strategi dan kira-kiraan di awal dulu ya Kak? Iya, benar. Nah, sekarang nih ada yang tanya buat Kak Safir. Kak kalau ikut UTBK, tapi mungkin belum diumumin SBMPTN-nya, tapi udah ikut ujian mandiri gitu, bisa nggak Kak? Ya, jadi ada beberapa univ yang buka pendaftaran tuh sebelum UTBK. Tapi kalau yang untuk tes, itu biasanya semuanya setelah UTBK. Ada beberapa yang sebelum UTBK tapi lewat rapot biasanya. Yang kalau tes setelah UTBK semua. Ya, setahu aku juga biasanya jalur mandiri yang sebelum SBM tuh yang pakai prestasi, kalau enggak nih rapot. Itu banyak. Kalau enggak, scout talenting gitu. Oke. Kak Okta, kira-kira? Kak Okta kayaknya sebenarnya lagi. Oh iya, aman. Oke, makasih Kak Safir. Udah dikasih tahu tuh. Kita mungkin bacain komen lagi ya. Gimana nih? Permisi Kak, saya Alia dari Jawa Barat. Izin bertanya, menurut Kakak kalau mau belajar untuk TPA, mendingan langsung ngerjain soal-soal plus ngeliat pembahasannya atau mulai langsung dari materi-materi, baru ngerjain soal ya Kak. Terima kasih banyak Kak. Nah, gimana nih? Mungkin Kak Aisyah dulu ya? Bisa bantu ngejawab, Kak? Bisa diulang, Okta, tadi yang Oh, mana ya? iya, boleh. Jadi gini, permisi Kak, saya Alia dari Jawa Barat. Izin bertanya, menurut Kakak kalau mau belajar untuk TPA, mendingan langsung ngerjain soal-soal plus ngeliat pembahasannya, atau mulai langsung dari materi-materi, baru ngerjain soal ya, Kak? Terima kasih banyak, Kak. Oke, kalau dari pendapat aku ya, aku kan berapa bulan ya? 7 bulan baru belajar SBMPTN. 7 bulan ya, 7 bulan. Nah, kalau yang pengalaman aku, itu tuh aku belajar materinya dulu. Aku bener-bener rangkum, aku baca-baca video pembahasan, terus juga aku kayak hafalin lagi. Terus juga aku cari referensi-referensi kayak yang aku nggak ngerti, karena aku kan ini bisa dianggap juga linjur ya, karena bahasa itu dia nggak ada sosiologi semester 1 doang, ekonomi, geografi itu nggak ada, jadi aku bener-bener belajar dari start banget. Nah itu, tapi aku tuh kelemahannya, aku kebanyakan liburnya, jadi ketika aku belajar misalnya hari Senin, aku libur hari Selasa, Rabu. Jadi pas hari Kamis aku belajar lagi, itu aku agak lupa lagi. Jadi aku harus ulang lagi materinya biar aku ngerti, terus baru aku lanjutin gitu sih pendapat aku. Oke, makasih Kak Aisyah. Gitu teman-teman. Jadi udah jelas ya, banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan.
waktu aku tutoring juga, kalau kita gimana nih caranya, soal dulu atau materi dulu? Sebenarnya nggak bisa kita materi dulu, terus soal dulu, nggak bisa kayak gitu. Jadi kita emang harus beriringan teman-teman, materi soal. Nah, ketika kita ketemu soal, nanti misalnya sosiologi, misalnya soal itu bahas perubahan sosial yang dikehendaki apa gitu. Nah, otomatis kita harus balik lagi ke materi, kita baca lagi, oh perubahan sosial yang dikehendaki ini, gitu teman-teman. Oke, makasih banyak ya Kak Aisyah. Kita lanjut lagi bacain pertanyaan dari Michaelia. Maaf ya kalau aku salah sebut nama. Kak mau nanya nih, buat jalur kayak SIMAK UI dan lain-lain itu bisa dilakukan berapa lama setelah SBM, Kak? Soalnya aku baru tahu tuh SNM sama SBM mungkin ya. Oke, boleh nih Kak Safir ngejawab. Ya, kalau untuk Simawi sendiri itu pendaftarnya di bulan Juni awal, tapi tesnya di bulan Juli. Kalau untuk UTUL UGM, pendaftarannya malah sebelum SBMPTN. Jadi kalian kayak untuk jaga-jaga gitu, UTUL UGM. Nanti tesnya baru setelah SBMPTN. Kalau yang lainnya kebanyakan kayak SIMAUI gitu. Atau kadang ada yang bulan Juli pendaftaran sama tes, bulan Juni pendaftaran sama tes. Dua-duanya ada 1 bulan langsung gitu ada. Dan biasanya tutupnya tuh paling terakhir bulan Juli ini. Oke, makasih Kak Safir atas jawabannya. Gitu teman-teman, jadi udah pada paham ya gimana cara belajar SBM sama mandirinya. Oke, sama-sama. Kita lanjut, mungkin Kak Alfi. Ya, Alfi, boleh. Kita lanjut bacain komen ya. Kita baca dari Kak, jika nilai rapot turun, apakah saya memiliki peluang untuk SNMPTN? Serta untuk pengumpulan sertif, apakah ada maksimal sertif yang didaftarkan? Ini pertanyaan dari Berli Betsy. Mungkin Kak Kaisha bisa bantu jawab. Untuk nilai turun, balik lagi, ini tuh SNMPTN dia tuh benar-benar gaib, kalau kata Kak Okta tadi kan, benar-benar gaib penyeleksiannya. Jadi nilai turun itu ada yang bisa masuk, ada juga yang enggak. Kalau pengalaman aku, nilai aku alhamdulillah itu masih yang naik-naik terus gitu, tapi ada sastra Indonesia 1, dia turun pas semester 5. Nah, terus kalau misalkan yang nilai turun itu, temen aku juga ada kok yang nilai turun, dia ada turun-turunnya, ada banyak turunnya, terus dia naik lagi, itu dia tetap masuk. Jadi balik lagi, kalian tuh harus banyak-banyak cari referensi keketatan dari universitas atau jurusannya gitu. Dan kalian juga harus bisa tahu kayak pesaing-pesaing kalian itu, dia lebih banyak nilainya tuh berapa. Makanya aku tuh waktu itu ikut rasionalisasi nilai, biar aku bisa dapat gambaran nilai berapa aja yang masuk ke jurusan ini, kayak gitu. Terus kalau sertifikat itu dia ada 3 bisa masuknya. 3, ya pokoknya 3 sertifikat yang bisa dicantumin. Terus jangan lupa buat lebih dahuluin sertifikat internasional atau nasional. Itu mungkin aja tuh nilainya tuh bisa plus gitu deh, bisa nambah juga. Nah, terus kalau misalkan kalian sertifikat peserta, itu kalau aku nggak saranin deh kalau sertifikat peserta. Itu aja sih. Oke, makasih jawabannya Kaisha. Nah, ini ada yang mau nanya langsung nih, open mic. Hai Runisa. Iya Kak, saya mau tanya Kak. Ya, silahkan. Jadi gini Kak, saya misalnya nih nanti saya dapat kuota SNMPTN, tapi kan saya dari IPA. Tapi saya tuh niatnya kepengen kalau dapat kuota SNMPTN tuh nanti memilih jurusannya itu linjur Kak ke jurusan hukum. Itu kira-kira ada kemungkinan bisa keterima atau enggak ya Kak? Terus mau nanya lagi Kak, pertanyaan keduanya tuh gini Kak, kan aku udah kelas 12, semester 1. Banyak yang bilang kalau semester 1 tuh naikin nilai, fokus naikin nilai dulu. Tapi aku tuh bingung, aku kan mau linjur,
otomatis aku harus belajar sosiologi, ekonomi, geografi, sejarah, tapi juga di sisi lain di sekolah banyak banget tugas biologinya, matematikanya. Jadi aku tuh bingung, aku lebih baik fokusin nekenin ke nilai bio gitu-gitu atau lebih ke materi sosio dan lain-lain ya, Kak. Makasih, Kak. Ya, berarti ini jawab oleh Kak Aisyah ya? Ya, oke. Jadi kalau misalkan kalian mau linjur ya, kalau linjur tuh SNMPTN itu nggak disaranin deh. Jadi soalnya dia bakal kalah saing sama yang udah sosum, yang udah misalnya kamu dari IPA itu mau sosum. Tapi bukannya nggak disaranin, bukannya kamu nggak boleh, tapi kamu boleh nyoba. Kalau menurut kamu nilai sama prestasi kamu itu bakal membantu kamu dapetin jurusan itu. Oke, maaf ya teman-teman, coba di-mute dulu. Boleh Ya, dilanjut, terus, Kaisya? Oh ya, terus tadi udah kan, nah kalau misalkan kamu, apa tadi ya? Apa tadi pertanyaannya bingung. Terus habis itu pokoknya tadi yang kamu bilang apa, banyak tugas buat banyak tugas. Gimana tadi pertanyaannya, aku lupa lagi. Boleh diulang? Gini Kak, kan udah kelas 12, banyak yang bilang untuk menyarankan lebih fokus ke nilai dulu, tingkatin. Tapi kan di sisi lain aku mau linjur nih Kak. Loh, otomatis aku bingungnya mau fokus ke pelajaran sosiologi dan lain-lain, aku fokus ke tugas, sedangkan tugas aja biologi dan lain-lain itu banyak banget. Jadi aku bingung nih, waktunya lebih baik untuk ningkatin nilai biologinya misal gitu, atau lebih ke sosio dan lain-lain gitu ya Kak? Oh, oke. Jadi kalau menurut aku ya sebenarnya tuh fokus meningkatkan nilai itu kamu tuh harusnya dari kelas 10. Karena apa ya? Karena nilai semester itu kan berarti kalau kamu semester 1 ke kelas 12 itu berarti kamu udah masuk semester 5 ya, semester 5. Nah, itu semester 5 tuh udah yang paling akhir banget. Berarti itu pokoknya yang paling tinggi deh, yang harusnya kamu tuh paling tinggi. Nah, kalau menurut aku buat fokusin tingkatin nilai, kamu tuh dari harus semester 1. Tapi kalau misalkan kamu udah kelas 12, berarti kamu balik lagi tadi yang aku bilang, saranin, kamu coba evaluasi lagi cara belajar kamu. Tadi kan kamu berarti mau manage waktu, gimana caranya kamu bisa dapetin linjur, sama kamu fokus buat ningkatin nilai IPA kamu kan. Nah, berarti kamu harus manage waktu, gimana pas misalnya hari apa, atau kamu bisa ngerjain tugas, terus habis itu berapa menit, terus nanti kamu lanjutin lagi buat ngerjain buat sosum ini, kayak gitu. Jadi balik lagi kamu harus evaluasi cara belajar kamu. Oke Kak, terus mau tanya lagi, maaf banget Kak. Kan aku kan nilai raport semester 3 dan 4 jujur aja lumayan tinggi lah ya Kak. Tinggal ditingkatkan lagi semester 5-nya. Nah ini aku pengen ningkatin, maksudnya misal biologi tadinya 90 lah, aku kok pengen naikin di semester 5 itu jadi 90 lebih. Nah itu kan otomatis aku harus ningkatin tugas bio dan lain-lain kan Kak. Otomatis aku juga harus fokus. Tapi di sisi lain aku juga harus fokus ke sosiologi, jadi aku agak bingung gitu loh Kak, harus gimana gitu. Lebih kemana gitu fokusnya. Nih untuk linjur itu tuh, oh ya yang tadi linjur ya, aku itu kayak kurang tahu gimana cara universitas buat seleksi linjur, karena kan nilai kamu pas dimasukin ke SNMPTN itu nilai MIPA kan, tapi pas kamu masukin buat jurusannya itu sosum. Nah aku jadi kurang tahu itu gimana cara seleksinya, tapi kalau menurut aku kalau misalkan kamu bisa ya cara belajarnya itu, terus habis itu dukungan teman-teman kamu juga sih, kamu banyak kayak tutor-tutor gitu kamu ikutin, atau kamu try out gitu loh, try out yang sosum kalau misalkan kamu mau masuk ke sosum kayak gitu sih. Oke Kak, terus maaf nanya lagi sebentar Kak, terakhir. Dari Kakak sendiri, adakah tips buat belajar sejarah Kak? Jujur aja aku sama sejarah tuh susah banget, kayak contohnya kerajaan, tokoh-tokohnya, tahun tentang peristiwa itu aku benar-benar susah banget untuk sejarah, jujur aja. Gimana ya Kak sejarah? Kalau sejarah, aku lebih suka ngeliat video pembahasan sih, Nisa. Jadi kalau video pembahasan itu menurut aku jadi sama aja kayak guru ngejelasin. Jadi kayak lebih nangkep aja gitu daripada aku ngebaca materinya langsung.
karena itu kan dia kalau video sejarah itu kan dia kayak lebih ke pengulangan peristiwa gitu kan. Nah kalau menurut aku kalau diceritakan itu kayak lebih nangkep gitu aja sih. Lalu adakah kayak channel YouTube yang rekomendasi untuk sejarah gitu, Kak? Kalau channel YouTube kayaknya anak SBMPTN nih tahu kalau channel YouTube. Oke, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak, atas penjelasannya. Sama-sama. Halo, maaf, menyela aku boleh nambahin dikit nggak? Boleh. Oke, jadi tadi siapa tadi yang nanya namanya? Hairunisa ya? Hairunisa. Oke Nisa, jadi kan tadi kamu bingung mau fokus ningkatin nilai dulu, sedangkan kamu IPA, atau kamu mau belajar IPS gitu kan intinya. Nah sebenarnya yang harus kamu lakukan sekarang itu adalah kamu mau fokus di mana dulu, fokus ngajar SNM atau SBM. Kalau kamu mau fokus kejar SNM, kamu harus maksimalin nilai sekolah. Tapi kalau kamu mau fokus SBM, kamu harus maksimalin untuk belajar sosbum. Kamu mau ke hukum kan, berarti itu otomatis ke sosbum. Sedangkan SNMPTN itu kan enggak itu. Kenapa kamu enggak? Aku menyarankan kenapa kamu enggak lebih fokus ke SBM aja. Soalnya seperti yang Kak Isya tadi bilang, kita tuh nggak tahu sistem penilaian linjur dalam SNM itu kayak apa. Bisa nanti lolos, bisa enggak, tapi kalau pas angkatanku dan angkatan sekarang, aku udah melalui 2 angkatan, itu linjur itu tidak disarankan benar. Bukannya nggak boleh, tapi tidak disarankan soalnya bakal penilaiannya beda. Jadi kalau kamu masih bingung, kamu tanya dulu ke kamu sendiri. Kamu mau fokus ke SNM apa ke SBM dulu? Kalau kamu mau fokusin SNM atau lolos lewat jalur SNM, kamu maksimalin nilai sekolah. Tapi kalau kamu mau ngejar SBMPTN, kamu maksimalin ke belajar IPS atau sosmed. Kalau untuk channel YouTube, aku buka YouTube bukan buat belajar sistemnya. Aku lebih sering dengerin podcast dan hiburan lain-lain. Tapi kalau kamu mau belajar sejarah itu, aku bukan promosi tapi di Zenius, total sejarahnya tuh seru gitu loh. Jadi pembahasannya tuh bukan yang kayak dulu, tapi dia tuh kayak bercerita. Nah, aku lebih enak di situ. Kalau channel YouTube, belum nemu sih kalau yang sejarah. Biasanya kalau channel YouTube itu bahasnya banyak yang TPS, kayak penalaran umum, terus kayak matematika dan lain-lain gitu. Jadi yang pengen aku highlight di sini adalah kamu balik lagi kamu mau fokus ke SNM apa ke SBM. Makasih. Oh, kayak gitu ya, Kak. Makasih banget ya, Kak, atas penjelasannya. Iya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Windu. Kak mau bertanya, menurut kakak kalau mulai mau belajar UTBK, itu mending TPS dulu apa TKA dulu gitu. Mungkin ini bisa dibantu Kak Safir dan Kak Nana ya. Siapa dulu? Ya, boleh Kak Nana dulu. Kalau aku karena itu balik ke kamu tipe penghafal atau apa yang ngerjain soal kayak penalaran hitung-hitungan bisa. Jadi kalau aku karena aku tipe penghafal, jadi aku hafalan itu gampang, jadi aku pelajari yang terakhir karena aku belajar TKA itu cuma kayak 2-3 bulan gitu, sedangkan TPS itu aku lebih lama. Soalnya TPS itu lebih banyak yang penalaran, ngitung, rumus, dan lain-lain kan. TPA juga ada, TKA itu juga ada, kayak ekonomi, geografi juga ngitung, tapi karena aku tipenya penghafal, dan TKA itu banyak hafalan, tapi nggak semua, jadi aku belajar TPS dulu. Kalau misalnya kamu tipe yang orangnya jago di penalaran dan hitungan, berarti kamu bisa belajar TPS tuh akhir-akhir. Kak Safir mau nambahin? Makasih Kak Nana penjelasannya. Ada lagi yang mau nambahin? Mungkin Kak Safir atau Kak Kaisha?
Oke, terima kasih Nana penjelasannya. Ada lagi yang mau nambahin? Kalau nggak ada, mungkin aku ada tambahan tadi ya, yang nanya buat sejarah di YouTube belajar di mana, terus cara belajarnya gimana. Pertama, kalau misalnya kita mau belajar sesuatu itu, kayak mau suka sesuatu itu, kita harus suka dulu. Nanti kalau suka, kita jadi cinta. Nah, kalau kita jadi cinta, nanti ya udah gitu. Kita suka terus belajar, terus kita bisa gitu. Jangan nganggep kayak sejarah bosen gitu. Sebenarnya enggak, kan itu balik lagi ke masa lalu. Apalagi sosum. Sosum tuh kayak emang harus banget kayak tahu sejarah, sosiologi, ekonomi, geografi itu wajib banget sih. Terus juga kalau misalnya belajar sejarah, aku pernah nemuin YouTube namanya Historia. Itu bagus sih buat belajar sejarah. Terus nanti kalau misalnya kalian pengen belajar di YouTube gitu, cari aja kalau misalnya materi perang dingin gitu, ketik aja ilustrasi materi perang dingin. Nah, nanti di situ jelasin tuh materi perang dingin kayak gimana-gimana, tapi pakai ilustrasi. Nah, biasanya kalau kita nih anak-anak muda, kalau misalnya dijelasin pakai ilustrasi kan makin tangkep gitu ya, makin oh jadi gini ceritanya, alur peristiwanya gini gitu. Terus ada juga kalau misalnya teman-teman mau belajar daripada Spotify dimanfaatkan buat dengerin lagu doang, mending kita dengerin podcast sejarah. Aku pernah nyari loh, kalian cari aja kalau misalnya mau podcast sejarah gitu kerajaan, kalian cari aja Kerajaan Majapahit gitu, Kerajaan Tarumanegara, itu tuh ada nanti di podcast itu dijelasin gimana terus raja-rajanya gitu ceritanya, alurnya gitu. Terus yang terakhir juga ada Zenius, itu Zenius juga emang bagus sih, bener banget kata tadi kalau nggak salah kata Nana sama Kaisyah ya, Zenius tuh udah paling, bukannya endorse apa gimana ya, bukannya sponsor juga, tapi emang kalau di Zenius dijelasin bener-bener detail ceritanya gimana gitu. Oke teman-teman, di mute dulu ya, jangan lupa. Kita bacain pertanyaan dari Ahmad Ibnu Naufal. Kak, saya mau tanya, kalau dapat kuota SNMPTN, terus kita pengen pilih PTN impian kita, tapi belum pernah ada alumni yang lolos di PTN tersebut, mending tetap pilih atau pilih PTN yang lain yang udah ada alumni yang lolos di PTN tersebut, Kak? Terima kasih. Boleh nih, Kak Safir, gimana nih? Oke, mungkin Kak Safir terkendala jaringan ya. Oke, kita ke Kaisyah coba ya, yang SNMPTN lebih tahu. Gimana nih Kaisyah? Jadi ini sebenarnya pengalaman aku deh, soalnya aku dapat SNMPTN itu belum pernah ada di sekolah aku yang UGM. Nah itu benar-benar bukan nekat ya, karena aku kan percaya sama usaha sama doa aku, itu berarti udah jadi porsi aku buat dapet ini. Nah terus jadi pokoknya balik lagi tadi yang aku bilang, jangan takut, bisa aja kalian, perkiraan kalian atau perhitungan kalian itu benar-benar bisa kalian masuk tanpa ada itu alumni. Nah alumni itu setahu aku cuma berpengaruh 20% berapa persen ya dari nilai prestasi sekolah dan lain-lain. Nah jadi kalau alumni kalian juga itu berkelakuan baik itu di universitas yang kalian inginkan, itu bisa aja jadi nilai plus. Tapi kalau misalkan gak ada alumni, ya berarti kalian bisa aja yang jadi alumni di situ kan. Nah jadi kalian jangan jangan takut buat nyoba gitu. Oke, makasih Kak Isya. Tuh, jadi bener ya, nggak usah takut. Ada tambahan juga nih dari aku. Jadi aku sekolahnya itu, kalau kalian tahu SMA 90 Jakarta, sebut aja. Itu dibilang 5 tahun tuh di blacklist dari salah satu universitas. Terus tiba-tiba nggak tahu emang kejadian kayak benar kata Kaisyah harus percaya doa dan usaha, dan emang benar-benar itu nyata gitu loh. Tiba-tiba pas temen aku ranking terakhir siswa eligible benar-benar paling bawah, dia masukin nama dia
nginput nama dia sama jurusan yang dia pengen di universitas yang katanya kita di blacklist 5 tahun, dan bener-bener sebelum-sebelumnya belum ada alumni yang masuk ke situ, terus pas dia nyantumin namanya, berkat doa dan usahanya dia keterima di pilihan itu SNMPTN. Aku juga kayak, hah, gila, ini emang bener doa dan usaha tuh emang bener-bener nyata. Jadi selain belajar, kalian intinya harus doa-doa, itu tuh paling penting. Kan ada yang bilang kalau usaha tanpa doa itu sombong, tapi doa tanpa usaha itu bohong gitu. Itu teman-teman. Oke, mungkin 2 pertanyaan lagi ya. Ini aku bacain dulu dari mungkin dari ini ya, Hairunisa. Permisi Kak, mau tanya lagi, apakah buku TPS The King itu worth it? Atau enggak begitu ya Kak? Dan menurut Kakak, TPS itu benar-benar paling prefer belajar di mana ya Kak sumbernya? Oke, kalau Nana gimana nih? Kira-kira? Pertama buku The King dulu ya. Iya, buku The King itu bagus dan menurut aku worth it buat belajar TPS sama lain-lain, tapi jangan cuma berpatungan sama buku The King ya. Mungkin nanti bisa cari referensi lain gitu. Dan menurut kakak TPS itu benar-benar paling prefer belajar di mana ya? Kalau misal dari seorang influence itu aku belajar, kalian tahu Kak Fauzan Al-Rashid. Nah, itu aku belajar tentang baca tulis itu dari situ sampai aku benar-benar paham. Dari yang aku tryout awal itu nilainya 300 sampai tryout terakhir itu nilainya 700, itu aku belajar dari dia. Itu kalau aku lewat Twitter, tapi dia juga bisa diakses lewat Instagram kalau nggak salah. Kalau untuk lain-lainnya, kalian ini join kayak misal kayak bertuju ini loh, kayak Tentor Sebaya dan lain-lain. Ini udah bagus banget menurut aku bertuju ini, karena nanti di situ kalian bisa bertanya, bisa belajar bareng, dan mungkin ini tuh udah sumber yang bagus menurutku. Kalian juga bisa kan bertuju ini udah kakak-kakak yang udah berpengalaman kan. Nanti kalian kalau mau cari referensi lebih, mungkin lebih tepatnya nanya ke bertuju kan ya. Kalau aku dulu tuh bener-bener cuma dari buku, sosial media kayak Twitter, sama Genius, udah itu aja. Kalau YouTube itu aku nggak pakai. Mungkin yang lain bisa nambahin. Mungkin Kaisya atau Safir boleh nambahin. Oke, mungkin nggak ada yang ditambahin ya. Aku mau nambahin aja, emang benar di PBM, kalau kalian baca Twitternya Kak Fauzan itu yang Hamin 30 TBK, kalau bisa dibilang itu keluar semua, bukan keluar semua sih, kayak ya emang tipe-tipenya begitu, dari huruf kapital, tanda koma, tanda baca, kayak begitu. Terus kalau TPS aku ada saran, kalau The King itu aku beli, jujur aku beli, cuma nggak pernah aku buka sama sekali, karena menurut aku kayak, nggak usah lah gitu, kan banyak platform belajar kayak Zenius juga ada, terus di Bertuju juga nyediain TPS gitu kan, jadi aku manfaatin platform gratis itu, sama dari Zenius aku langganan itu, Kuiper juga, itu bagus banget sih, udah itu. Percuma nanti kalau kalian beli buku banyak-banyak, terus nggak kebaca, itu tuh sayang banget gitu loh. Jadi mendingan ditabung aja buat nanti persiapan kuliah kalian atau hal-hal yang lebih penting. Jadi nggak usah buang-buang uang buat buku yang kayak gitu. Terus juga kalau banyak banget kemarin yang nanya juga, japri ke aku, gimana sih Kak, Wangsit atau The King, Wangsit atau The King. Sebenarnya buku yang mana aja teman-teman, kalau kalian belajarnya bener di situ, ada yang dihasilin gitu. Jadi kalau misalnya Wangsit emang bagus gitu, nggak usah beli yang baru, nggak usah serba baru, banyak banget yang nanya apa harus baru atau harus pre-love gitu. Yang pre-love tuh sama dari tahun ke tahun, cuman emang nomornya aja yang dibeda, tapi tipe soalnya sama gitu. Oke, mungkin aku balikin ke Alfi ya. Oke, berarti kita satu pertanyaan lagi ya, Nurul. Pak.
Nih, ada pertanyaan. Sebentar. Ini, Kak mau tanya, pemeringkatan eligible yang diminta itu nilai semua mapel atau cuma 6 mapel utama ya? Mungkin bisa dibantu jawab. Kak Kaisha atau Kak Safir? Ya. Aku dulu ya. Kalau sekolah aku dia 6 kalau pemeringkatan eligible itu dia dari seluruh nilai mata pelajaran. Tapi kalau untuk SNMPTN itu nanti diambilnya cuman yang ya 6 mata pelajaran itu doang. Kayak gitu. Oke, sudah dibantu jawab ya sama Kak Kaisha. Nah, teman-teman, kayaknya kita udah berada di akhir acara nih. Nah, 2 jam ya, 1,5 jam ini kita dapat banyak banget ilmu, dapat banyak pembelajaran gitu. Tips and trik dari kakak kita yang keren-keren banget, dari Kak Kaisha, Kak Nana, dan Kak Safir. Ya. Nah, ternyata jalur masuk kan perjuangan dan perencanaan dari sekarang gitu. Soalnya aku juga pernah baca sebuah kata-kata, katanya kalau kamu gagal dalam merencanakan, maka kamu merencanakan untuk gagal. Nah, jadi orang-orang di sini yang udah ikut webinar kali ini, itu kalian tuh adalah orang-orang yang selangkah lebih maju daripada orang lain. Ketika yang lainnya itu masih sibuk main-main, masih sibuk rebahan, kalian sudah merencanakan untuk kampus impian kalian. Gitu. Ini cara-cara orang sukses. Nah, selanjutnya kita mau foto bareng dulu. Oke, boleh nih teman-teman. Saat yang ditunggu-tunggu biasanya. Boleh banget nih kita on cam. Aku kasih waktu 11.34 kali ya. 2 menit ya, 2 menit. Buat persiapan dan dulu. 11.32. Kita kasih waktu 3 menit. 3 menit, 2 menit deh itu aja. Ayo teman-teman, boleh banget nih on cam. Tuh udah ada yang on cam nih. Jessica, Sylvia. Ayo teman-teman. Nanti kalian boleh banget nih tag Instagramnya Bertuju ya. Yang mau join Bertuju juga kepoin aja di Twitter kita, di Instagram kita. Iya, kepoin aja ya. Ayo, ada lagi nggak yang mau on cam? Nanti jadi kenangan dan ditunggu kabarnya. Kak, aku berhasil masuk kampus ini. Iya, aduh. Berkas tips dan keren. triknya, Kak ini aku berhasil masuk. Kan ditunggu, kan seneng gitu. Oke, nggak apa-apa. Ayo yang bisa on cam, kita on cam. 1 menit lagi ya teman-teman. 11.34 kita foto. Jadi nanti kalian ingat kalau habis webinar ini, oh udah dikasih tahu nih tips and triknya, terus apa itu SBM, apa itu SNM, terus cara belajar, buku recommended yang kayak gimana, platform belajar yang kayak gimana. Jadi nanti kalian belajarnya udah dikasih tahu nih kan, sama kakak-kakak, Kak Nana, Kak Kaisha, terus tadi Kak Safir, gimana caranya, terus gimana cara ngatasin bosen, kayak gitu-gitu udah semua udah dikasih tahu. Udah kakak-kakak di sini, Kak Nana, Kak Kaisha, sama Kak Safir udah ngeluangin waktunya buat kita semua, buat sharing, buat ikut datang ke webinar ini, udah menyempatkan waktunya gitu. Udah 11.34. Oke, teman-teman. Aku foto dari slide 1 dulu ya. Oke. Nah. 1, 2, 3. Slide 2. Tunggu. 1, 2, 3. Oke, udah ya.
Oke, teman-teman. Makasih banyak yang udah join. Boleh aku kembaliin ke Alfi? Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah join webinar kita pagi ini. Ditunggu terus event-event kita selanjutnya ya. Nah, jadi kepoin Instagramnya bertujuh, Twitternya bertujuh. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan belum terjawab nih, karena waktu yang terbatas, bisa nih di DM kakak-kakaknya. Boleh kan nih Kak Aisyah, Kak Nana, Kak Safir, di media sosialnya ditanya-tanyain. Ke bertujuh juga boleh ditanyain. Kakak-kakak bertujuh siap menjawab. Oke, terima kasih. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan bawa kabar baik ya untuk kampus kalian masing-masing. Semangat semuanya. Terima kasih.